Pemirsa, penyembelihan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah dilakukan pagi tadi. Namun tahun ini daging kurban tidak dibagikan langsung kepada warga, tetapi dikirim kepada yang membutuhkan. Hewan kurban milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini telah dilakukan proses penyembelihan di halaman Masjid Istiqlal pada pukul 7:40 pagi tadi. Saat ini pihak panitia masih melakukan proses pemotongan daging hewan, dan hewan kurban milik Presiden Jokowi ini merupakan menjadi hewan kurban pertama yang dipotong atau disembelih di antara 72 hewan kurban lainnya, yakni 60 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Adapun daging kurban yang sudah dipotong nantinya akan ditimbang terlebih dahulu sebelum diantarkan ke masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pihak Masjid Istiqlal tidak akan membagikan jatah daging kurban kepada masyarakat atau warga secara terbuka, melainkan akan dikirimkan langsung ke perseorangan yang membutuhkan dan juga sejumlah stakeholder atau lembaga binaan Istiqlal seperti pondok pesantren, kemudian panti asuhan hingga asrama penghafal Al-Quran yang berada di Jabodetabek, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk mengambil jatah daging kurban. Hal ini dilakukan supaya pembagian daging kurban dilakukan secara merata dan juga adil. Dari Jakarta, Giselia Nurahma, Damar Wicaksono, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Ya, libur panjang dan cuti bersama Idul Adha bertepatan dengan libur sekolah. Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta diserbu wisatawan hingga menyebabkan kemacetan. Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta sepanjang akhir pekan hingga libur hari raya Idul Adha diserbu wisatawan. Ruas jalan Malioboro macet dipadati kendaraan dari luar daerah. Kepadatan wisatawan juga terlihat di pedestrian. Malioboro menjadi magnet wisatawan dari berbagai daerah lantaran suasana yang nyaman dan beragam oleh-oleh serta kuliner tersedia. Karena tempatnya enak, nyaman gitu. Baru pertama kali atau gimana ini? Udah sering sih sebelumnya. Ya. Biasanya yang paling dicari apa kalau ke Malioboro? Ininya sih gudeg ya, gudegnya. Selain itu apa aja yang dinikmati di Malioboro ini? Suka sama suasana malamnya sih. Diprediksi kunjungan wisatawan di Malioboro masih akan padat hingga Selasa malam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, perayaan Hari Idul Adha, Keraton Yogyakarta menggelar tradisi grebek sebagai perwujudan rasa syukur dari raja kepada rakyat. Ratusan warga berdesakan demi mendapatkan hasil bumi. Dan berikut ada laporan Anissa Rizkia dari pelataran Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini suasana di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta terpantau sudah dipadati. Saya bisa katakan tidak hanya ratusan namun ribuan masyarakat, tidak hanya warga Yogyakarta namun juga ada yang datang dari luar kota, dari Jabodetabek, kemudian ada yang dari luar negeri bahkan nih. Wisatawan yang menghabiskan libur mereka begitu, mereka penasaran dengan tradisi grebek yang digelar pada pagi hari ini, yang mana memang sampai siang hari ini pun masih ada gunungan yang diperebutkan begitu ya. Terdapat 5 gunungan, diantaranya ada gunungan jenis Kakung, kemudian ada gunungan Putri, kemudian ada gunungan Pawon dan Pareden. Untuk yang menarik nih pemirsa, selain ada gunungan yang ditaruh di Masjid Gede Kauman kemudian diperebutkan oleh masyarakat umum begitu ya secara gratis, bahkan mereka pun juga bebas bisa mendekat secara langsung menuju ke area gunungan ditaruh begitu. Mereka juga bisa menuju ke beberapa titik nih, ada gunungan yang dibawa ke Kepatihan, kemudian ada juga yang dibawa menuju ke Puro Pakualaman. Dan di sana selain dibawa gunungan menuju ke beberapa titik, ada juga arak-arakan dari prajurit yang tentunya membawa gunungan dari Keraton Yogyakarta. Selain itu juga para prajurit saat ini masih ada yang membawa gunungan dan masih diperebutkan oleh warga sekitar, di mana ini merupakan perwujudan begitu kemakmuran Keraton Yogyakarta sebagai raja, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono memberikan rezekinya kepada rakyatnya. Ya, puncak arus balik libur panjang Hari Raya Idul Adha diprediksi terjadi hari ini. 38.000 orang diprediksi kembali menuju Jakarta melalui sejumlah stasiun kereta di Daop 1.
Pemirsa, puncak arus balik libur panjang periode Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah diprediksi akan terjadi hari ini. Salah satunya bagi masyarakat yang menggunakan mode transportasi kereta api. Hari ini di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, dan beberapa stasiun lainnya di Daob 1 Jakarta akan kedatangan penumpang hingga 38.000 penumpang, dan ini merupakan angka tertinggi dari rata-rata kursi keberangkatan harian di periode libur Idul Adha kali ini, yakni 36.000 pada rata-rata kursi keberangkatan harian ya, dari 255.000 lebih tiket yang dijual pada periode libur kali ini. Dan di Stasiun Pasar Senen sendiri, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi sudah ramai para calon penumpang, baik para penumpang juga yang datang dari berbagai daerah di wilayah Jawa, dan beberapa daerah yang menjadi wilayah favorit kedatangan ataupun juga keberangkatan. Dan untuk tiket juga masih tersedia dari 255.000 tiket yang diperjualbelikan pada periode libur kali ini. Masih ada sekitar 50.000 lebih tiket yang masih diperjualbelikan untuk periode hingga 19 Juni 2024 atau pada esok hari. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Hari terakhir libur panjang dan cuti bersama Idul Adha, 134.000 penumpang diperkirakan akan kembali ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kenaikan jumlah penumpang mencapai 3% dibandingkan dengan hari biasa. Penumpang memilih kembali hari ini karena besok sudah mulai beraktivitas. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengatakan tren peningkatan mulai terjadi hari ini. Pada Senin kemarin tercatat ada 107.000 pergerakan penumpang, kini naik 134.000 penumpang. Adanya peningkatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta seiring berakhirnya libur cuti bersama. Pemirsa, cuaca terik di Mina dan sekitarnya menjadi tantangan bagi jemaah haji yang masih menjalani lempar jumroh dan mabit di Mina. Sejumlah jemaah mengalami dehidrasi, kelelahan hingga heat stroke. Tenda sederhana dan sebuah mobil ambulans ditempatkan di pintu keluar terowongan Muaisim 2, jalur menuju lokasi lempar jumroh atau jamarat. Di pos kesehatan ini, jemaah haji yang mengalami masalah medis dirawat oleh tim emergensi medis, terutama jemaah yang mengalami dehidrasi, kelelahan, hingga heat stroke. Tenda dan mobil ambulans berisi aneka obat-obatan ini sengaja ditempatkan di jalur menuju jamarat agar mudah dijangkau jemaah yang membutuhkan pertolongan darurat. Yang pertama adalah heat stroke yang paling banyak, kemudian ada beberapa gawat darurat jantung dan paru-paru, dan paling banyak adalah jemaah dengan kelelahan. Ini kita mungkin sehari bisa sampai satu shift itu bisa sampai 20. Dan sepanjang jalur mulai dari tenda jemaah di Mina hingga ke jalur atas jamarat terdapat 5 pos kesehatan emergensi. Setiap pos disiagakan 3 orang dokter, 3 perawat, dan 3 tenaga penghubung kesehatan. Tiap hari mereka bertugas 24 jam, dibagi menjadi 2 shift, masing-masing 12 jam. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, MCH 2024, iNews melaporkan. Ya, dalam kesempatan lempar jumroh, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyempatkan diri berdialog dengan jemaah haji Indonesia. Salah satu jemaah mengeluhkan tidak mendapatkan tenda di Arafah. Selama berjalan kaki sepanjang 3 km menuju jamarat, tempat lempar jumroh, Gus Yakut juga menerima aduan dari sejumlah jemaah. Salah satu aduan jemaah yang tidak mendapatkan tenda di Arafah. Sementara itu, menurut Gus Yakut, skema murur atau jemaah melintas sejenak di Musdalifah bagi 55.000 jemaah haji berisiko tinggi juga dinilai menyumbang terhadap kelancaran proses haji. Sementara terkait dengan proses lempar jumroh, petugas haji mengimbau jemaah agar melempar jumroh di luar waktu-waktu afdol demi menghindari desak-desakan antar jemaah. Aduan jamaah dari KNU, dari Maktab 63 kalau tidak salah, 63 atau 28. Nanti coba dicek. Tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita mintakan kepada Masyarakat untuk tenda mereka kita pakai. Jadi
Kita tadi menggusur, hari ini kita menggusur tendanya perusahaan Mas Arik untuk dipakai oleh jamaah kita. Pemirsa, uang palsu senilai 22 miliar rupiah ditemukan saat polisi menggerebek ruko kantor akuntan di Kembangan, Jakarta Barat. 5 pelaku, 1 diantaranya wanita, ditangkap. Polisi menggerebek ruko kantor akuntan di Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Di dalam ruko ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000 mencapai 22 miliar rupiah. 5 pelaku, salah satunya wanita, ditangkap. Penggerebekan merupakan pengembangan kasus di Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, libur panjang Idul Adha yang bertepatan dengan libur sekolah, kami ajak Anda memacu adrenalin meniti jembatan kaca setinggi 40 meter di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jembatan kaca ini dibangun di atas hamparan hijau kebun teh. Berjalan meniti jembatan kaca, bagi sebagian orang yang berani bisa memacu adrenalin. Jembatan kaca Kemuning Sky Hills setinggi 40 meter ini dibangun di atas hamparan hijau kebun teh di perbukitan Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Pengunjung bisa meniti jembatan kaca sepanjang 125 meter. Sensasi tersendiri jika Anda berani memandang ke bawah kaca. Sambil berfoto, latar pegunungan hijau berpadu sejuknya angin membuat siapapun takjub. Meski terbuat dari kaca, wahana ini dijamin keamanannya. Pengelola membatasi pengunjung yang naik jembatan kaca maksimal 125 orang. Di sini kita bisa melihat hamparan kebun teh yang luas dari ketinggian. Selain itu juga bisa melihat pemandangan Gunung Lawu di belakang. Pokoknya seru banget di sini. Jadi pengunjung kita batasi 125 orang, terus sebenarnya 600 mampu, tapi untuk keamanan di sini kita bergilir 125 orang. Untuk masuk ke Kemuning Sky Hills, pengunjung cukup membayar tiket Rp10.000, sementara untuk meniti jembatan kaca membayar tiket Rp30.000. Selain meniti jembatan, pengelola juga menyediakan kafe untuk menikmati makanan dan minuman sambil melihat pemandangan dan para layang. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf mengundang pelaku wisata sejumlah negara ke Bali dalam program Familiarization Trip atau perjalanan wisata pengenalan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Bulgaria dan Panama serta pihak industri pariwisata. Familiarization Trip atau perjalanan wisata pengenalan menjadi rangkaian kegiatan Bali Beyond Travel Fair atau BBTF 2024 yang digelar di Bali Collection Nusa Dua, Bali. Berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria dan Panama, kegiatan ini mengundang pelaku wisata dan media untuk berkunjung ke Bali dan destinasi wisata lainnya. Kegiatan ini untuk memperluas akses pasar wisatawan sekaligus menjaga eksistensi destinasi Beyond Bali sebagai top of mind destination bagi wisatawan mancanegara. Melihat peningkatan minat dari 3 pasar besar yang sedang kita kembangkan, itu satu dari Eropa yang direpresentasi oleh Eropa Tengah, Bulgaria, dan dari Amerika Tengah yang Pak Dubes Sukmo membawa perwakilan dari Nicaragua, Panama, dan Costa Rica, dan juga dari Timur Tengah. Sandiaga Uno juga mengapresiasi terselenggaranya Bali Beyond Travel Fair 2024 sebagai platform business to business untuk memperkuat capaian target kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2024. BBTF 2024 berhasil mengumpulkan potensi transaksi sebesar 7,61 triliun atau meningkat dari capaian BBTF tahun 2023 sebesar 6,7 triliun. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.